Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran program Mayob, eh, jadi Mayob ini adalah aplikasi untuk memasukkan data-data akuntansi. Nah, jadi eh, menggunakan software Mayob itu harus sebaiknya memang punya basic akuntansi ya. Tapi kalau misalnya memang tidak ada sama sekali itu tidak jadi masalah karena untuk eh, apa pembelajaran di sini di Mayab ini lebih ke cara menggunakan aplikasinya saja gitu ya. Oke, nah seperti itu. Jadi fungsi software akuntansi lah ya, Mayab itu. Jadi nanti di akuntansi itu eh, ada beberapa hal. Nah, satu eh, kita melakukan pendataan ya dari data-data yang akan nantinya diolah itu apa aja. Nah, itu jadi biar gampang memahaminya, satu adalah pendataan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua nanti ada proses transaksi. Yang ketiga nanti ada laporan. Nah, jadi tiga tahap itu nanti prosesnya memang agak panjang ya. Maka dari itu kita masuk dulu ke sesi yang pertama adalah pendataan. Oke, langsung saja nanti untuk aplikasinya ada di download boleh ya. Jadi untuk Mayob akuntingnya silahkan cari link download, atau kalau sudah diinstal nanti bentuknya seperti ini. Saya buka saja. Oke, yes. Nah, di sini ada uh, 5 ya pilihan. Satu, open untuk membuka file. Jadi kalau nanti mau buka itu tidak langsung ke filenya dulu, tapi buka aplikasinya terlebih dahulu untuk poin pertama ya. Kemudian poin kedua adalah create, yaitu membuat file baru. Kemudian yang ketiga explore. Nah, ini untuk memperoleh informasi ya, sampel-sampel eh, sistem akuntansi gitu dari perusahaan-perusahaan yang berbagai tipe. Misalkan gini, misalnya kita itu punya toko lah. Toko kita itu apa bidangnya? Misalnya mengolah produksi ya, membuat lah. Atau misalnya toko kita itu masuk jenisnya sebagai jasa. Nah, itu sampel-sampel perusahaan nanti bisa dicari. Kemudian ada juga di what's new ya. Jadi informasi versi ini mah. Misalnya ada versi menarik nih dari Mayob apa gitu ya. Misalkan versi ini kan yang dipakai versi 17. Mungkin nanti ada yang lebih update lagi, silahkan cari informasi. Kemudian untuk yang ini untuk mengakhiri program. Baik, nah langkah pertama adalah membuat file baru ya, create. Nah, di sini ada penjelasan terkait software ya, silahkan dibaca. Kemudian next. Nah, ini adalah data yang harus kita isi. Jadi siapkan dulu profil perusahaannya ya. Misal di sini untuk perusahaan, nama perusahaannya sesuai dengan informasi yang ada nanti di modul ya, yang akan nanti saya berikan berikut dengan link softwarenya ya, atau softwarenya. Nah, untuk identitasnya asp.com yang ada di modul nanti ya. Kemudian nomor perusahaan ini tidak perlu diisi. Mau Pak? Eh enggak, mau. Mau Pak.
Nah, nanti untuk informasi alamat juga diisi, misalnya Jalan Raya Cibabat nomor 4 lah ya. Nah, kemudian nomor teleponnya juga diisi 022 664 9684. Ya itu ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti mau identitas perusahaannya lengkap, silahkan, itu lebih baik. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada serial number. Nah, kalau misalkan kita mau buka perusahaan, nah, atau mau buka toko, mau menggunakan softwarenya Mayob, nah itu tentu harus kita beli ya secara original, dan kita nanti akan dikasih nomor aktivasi. Nah, itulah nomor serial number masukin. Nah, kalau misalkan kita tidak pakai serial number, maka segala aktivitas sampai akhir dari mulai pendataan, kemudian transaksi sampai dengan pelaporan itu dikasih waktu 30 hari ke depan untuk menyelesaikan kasus. Tapi kalau pakai serial number nanti durasinya lebih lama ya. Nah, bisa saja nanti setahun atau bahkan lebih, dan itu kalau pakai serial number ya lebih lama lah ya dari trial. Nah, tapi kalau misalkan untuk kasus ini kan tidak sampai dengan beberapa hari, mungkin ya sehari juga selesai, atau berapa jam juga selesai ya. Nah, itu jadi kita tidak akan menggunakan serial numbernya. Oke, kalau sudah diisi identitasnya, langsung lanjut. Nah, kemudian ini harus diisi adalah periode laporan. Jadi ada current financial year. Jadi laporan ini akan berakhir di tahun berapa. Nah, sesuaikan dengan modul. Ini adalah diisi 2005. Kemudian pada bulan apa? Pada bulan Januari. Dia akan berakhir di Januari 2005. Mulainya dari bulan Februari, maka kita setnya Januari di 2004 sampai dengan Januari 2005. Ya, dalam jangka waktu 12 bulan. Nanti ada juga jangka waktu yang pilihan kedua, yaitu 3 bulan sekali gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini informasinya. Jadi mulai dari tahun 2004 Februari ya bulannya, kemudian sampai dengan berakhir 2005 pada bulan Januari gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah menentukan tipe usaha. Misalnya kita kalau di modul tuh kasusnya lebih ke produksi, maka tipe usaha yang akan dipilihnya adalah yang ketiga. Gitu ya. Oke, kemudian nah di sini langsung menyimpan nama filenya, harus diarahin dulu di folder yang biasa simpan ya. Jadi supaya memudahkan ketika nanti mau dibuka lagi. Nah, misalkan saya simpannya di misalnya di dokumen ya, di dokumen, kemudian atau enggak di aja ya biar kapasitasnya lebih memungkinkan. Misalnya di kursus komputer kalau saya. Nah, bikin nanti folder di sini ya. Misalnya latihan Mayob folder, nah atau foldernya apa? Mayob gitu ya. Mayob. Foldernya Mayob sudah ada ya. Oke lah, di sini saja. Nama filenya ASP. Oh, ini harusnya pakai titik ya. asp.com. Oke, save, kemudian next. Kemudian, nah di sini pilihnya kalau ini ke aturan aplikasi pengaturan, kalau ini ke command center atau lembar kerja ya, pilih command center. Nah, tampilannya kalau sudah dibuatkan file baru seperti ini ya. Jadi di sini ada menu, edit, file, list, command center dan sebagainya. Kemudian di bawah ini namanya modul ya. Nah, jadi aktivitasnya nanti
disesuaikan dengan modul yang ada di sini. Misalnya untuk pendataan, nah nanti bisa menggunakan modul akun, modul inventory, ya, modul card file itu untuk pendataan. Kemudian untuk melakukan transaksi nanti bisa menggunakan modul sales dan purchase. Ya, jadi modul akun ini sebagai langkah utama. Langkah pertama yaitu mendata berbagai macam akun. Nah, akun itu kayak misalnya ginilah, biar gampang. Misalkan kita itu akan membuat laporan bulanan. Ada posisi pemasukan apa saja yang pemasukannya, misalkan penjualan barang A, penjualan barang B kayak gitu ya. Kemudian ada posisi pengeluaran. Pengeluaran apa aja, misalnya gaji karyawan, kemudian pembayaran telepon. Nah, itu item-itemnya itu namanya data akun atau data rekening ya, bahasa lainnya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi harus buat dulu data akunnya. Paham ya? Oke. Kalau sudah, nah nanti untuk mendata akun itu di modul akun. Nah, nanti ada akun list untuk memasukkan data akun atau melihat ya. Kemudian ada record journal untuk melakukan transaksi di bagian akun. Kemudian ada transaction, melihat laporan. Kemudian di sini ada company data auditor, yaitu melihat identitas perusahaan, dan ini ada aktivitas transfer ya. Silahkan nanti kalau ada yang hal-hal yang transfer dan sebagainya di bagian akun. Oke, kemudian untuk melihat mendata akun, pilih saja akun list. Nah, di sini sudah muncul nih nama-nama akun, nomor akun, status tipe akun ya, dan sebagainya. Nah, kita itu masih menggunakan akun yang namanya template ya. Jadi akun nama-nama akun yang ada di sistem ya, yang tadi kita pilih. Nah, supaya nama-nama akun ini sama nanti dengan nama akun yang ada di modul ya. Nah, seperti nomor akun yang pertama 10.000, nama akunnya Aktiva, statusnya H. H itu adalah header. Kemudian yang D itu kepanjangan dari detail ya. Nah, jadi status akun itu ada yang header dan detail, nanti kan kita bahas satu-satu. Nah, itu ya. Jadi intinya adalah menyesuaikan akun yang ada di modul dengan akun yang ada di sistem. Kayak gitu. Ya. Oke, langsung saja kita eksekusi. Oke. Nah, caranya biar gampang ini satu-satu ya. Jadi kalau ini ditampilkan semua akun. Nah, sekarang kita masuk dulu ke bagian aset, di mana aset itu punya kode awalnya 1. Jadi nanti yang harus diperhatikan kodenya terlebih dahulu. Nah, misalnya akun liability, nah akun hutang ya, dia kode awalnya 2. Akun modal 3 dan sebagainya itu punya kodenya ya di awal. Jadi nanti ini akun yang sudah tersedia, langkahnya diedit ya dengan akun yang di bagian modul. Nah, seperti ini. Di sini ada yang statusnya aset dengan kode awal 1 sampai dengan segini banyak ya. Nah, ini silahkan diedit terlebih dahulu. Misal gini nih, dia akunnya aset, kodenya 10.000 kayak gitu ya. Nah, dia statusnya apa? Header atau detail. Nah, cara membedakannya di sini ada yang tanda bold ya, tebal itu header. Kalau nanti yang tidak tebal itu statusnya detail. Nah, misal gini, saya akan ganti si aset ini karena dia akunnya adalah header. Nah, maka saya gantinya dengan akun header lagi. Bebas, mau Aktiva lancar, mau kas dan bank, piutang dagang, yang sesuai header ya, yang harus
status akunnya sama. Oke ya, jadi cara ngeditnya gampang, tinggal klik saja aset, kemudian klik edit boleh atau klik tanda panah ya di sini. Nah, tanda panah edit. Ini kan nomor akunnya 10.000, boleh kita akan ganti dengan Aktiva. Ketik di sini Aktiva. Oke. Tuh, ganti ya. Nah, sekarang yang kedua edit lagi. Detail ya statusnya, berarti editnya untuk detail juga ya, boleh BCA, tangan, perlengkapan gitu ya. Ya, misalnya untuk yang ini saya akan edit eh, kode. Nah, jadi yang harus dilihat adalah nomor akun dulu. Nah, nomor akunnya berapa nih ya? 1100 ada nggak yang sama? 1100 ada, tapi dia statusnya header, jadi nggak boleh ya. Nah, coba kita mau kasih di tangan nih nama nomor akunnya tapi beda. Ya kita ganti yang ini. Ganti ya. Jadi 1110. Jadi yang harus diperhatikan 4 angka saja yang di belakang, karena yang di depan pasti 1 karena itu kode akun ya. Jadi di sini 1110. Nah, nama akunnya buat apa? Buat kas di tangan. Tulis kas di tangan. Oke. Tuh. Nah, bayang ya. Nah, edit lagi nih untuk yang ketiga. Dia untuk apa? Misalnya untuk kas di Bank BCA. Berarti nomor akunnya berapa? 1120. Kas di Bank BCA. Kas di Bank BCA. Itu ya. Oke. Oke, kemudian di sini masih ada nih 2 lagi yang harus diedit ya. Nah, diedit. Misalnya untuk perlengkapan toko 1200 perlengkapan toko. Oke. Nah, kemudian satu lagi. Nah, ini saya akan jelaskan kenapa sih harus menggunakan konsep ngedit dulu. Nah, gini. Maksudnya biar gampang, karena si akun yang sudah ada di template ini kan sudah ada aturan. Kayak misalnya aturan link, aturan link itu artinya dia itu ada keterikatan dengan akun-akun lain ya. Nah, jadi ini kan kalau kita nggak perlu bisa aja kita delete nih. Cara ngedelete-nya kan klik edit, kemudian menu edit, kemudian delete akun. Nah, khawatir nanti akan ada misalnya informasi seperti ini. Artinya dia tidak bisa di delete. Nah, biar aman ya maka kita akan edit gitu. Jadi ketika akun yang tidak bisa di delete, nah biar biar efektif ya kita edit saja. Nah, adapun kalau misalkan kita bisa aja sih dari awal juga menambahkan akun baru di new ya. Nah, nanti kalau akun tambah baru, misalkan ada akun-akun yang tadi nggak bisa di delete ya, nanti kan lumayan sayang gitu kan si akunnya sudah muncul ya, daripada kita misalkan kita mau rapih gitu cara bikinnya. Nah, maka jadi perlu diedit saja gitu. Nanti kalau misalkan sudah diedit semua, nah nanti akun-akun yang belum adanya tinggal ditambahin. Nah itu kalau nambahin mah gampang, mau dijadikan header boleh, mau dijadikan status detail juga boleh. Tapi kalau misalkan nanti kita ngedit yang ada di akun yang dari template itu kadang-kadang nggak bisa nanti ditukar posisinya, header jadi detail atau detail jadi header ya, itu nggak bisa. Nah, maka harus diedit dulu ya. Nah, misalkan ini yang terakhir adalah piutang dagang misalnya ya. Nomor akunnya 1310. Piutang dagang. Oke. Tuh. Nah, kalau yang sudah diedit, nah sekarang tinggal tambahkan yang baru. Yang baru itu apa saja yang belum ada di sini. Misalnya Aktiva lancar belum ada, kita tambahkan. Nah, status Aktiva lancar dia header, pilih di header. Kemudian nomor akunnya berapa? 103 kali.
kemudian tekan tab. Nah, nanti akan masuk ke akun, nama akunnya apa, misalnya Aktiva Lancar. Oke, terus ya sampai selesai. Misalnya dia yang ketiga adalah kas dan bank, statusnya header. Nomor akunnya adalah 1100 kas dan bank. Oke. Tuh, ya. Jadi nyusun sendiri nantinya urutannya. Oke, kemudian yang belum ada lagi piutang dagang dalam bentuk header dengan nama akun 1300, tambahkan 1300 tab piutang dagang. Oke. Nah, belum ya, belum ke header. Oke, saya ganti 1300. Belum dicek, belum klik tuh. Kalau menambahkan bisa diganti-ganti ya, karena belum ada aturan sistem. Oke, kemudian tambahkan lagi yang baru, misalnya piutang lain-lain, statusnya header, kemudian nomor akunnya 1320 dengan nama akunnya piutang lain-lain. Lain-lain. Oke. Nah, ini diselesaikan oleh peserta ya sampai dengan tuntas. Nanti kalau misalkan satu ini sudah selesai nih sampai dengan akun penyusutan kendaraan. Nah, pindah nanti ke bagian liability ya atau ke akun hutang. Konsepnya sama dengan yang pertama tadi. Ngedit semua, kemudian tambahkan yang kurang. Gitu ya. Kemudian nanti akun yang bagian ketiga juga sama, modal konsepnya sama ya, sampai dengan tuntas semua akun-akun yang ada di modul di input. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah memasukkan data customer, data vendor. Itu adanya di bagian card file ya. Nah, itu untuk memasukkan data-data ini. Yang pertama data customer adanya di card file. Nah, di sini ada card list. Tuh. Nanti ada customer, ada supplier atau vendor. Nah, nanti masukin satu-satu ya, tambahkan misalkan customer new. Tuh. New. Nah, nanti sesuaikan misalkan customer pertama nih dari mulai tipe, kalau di sini istilahnya dari apa? Designation ya, company. Kemudian namanya apa? Namanya PT Iwamatex. Iwamatex. Itu ya, terus tab. Nah, nanti akan masuk ke alamat Jalan Laswi nomor 111. Jalan Laswi nomor 111. Kemudian city kotanya berarti dia Majalaya. Kemudian apalagi state-nya Jawa Barat ya. Nah, ini tinggal di input aja semua datanya. Kemudian sampai dengan alamat email ya, silahkan pokoknya sebanyak-banyaknya kalau sudah di oke. Tuh, jadi customer pertama. Semua customernya di input sampai dengan sini. Tuh, ya. Kalau sudah menambahkan customer, tambahkan juga data supplier. Tuh. Suppliernya juga tambahkan seperti yang tadi pokoknya ya, sama. Tuh. Suppliernya apa, jenisnya apa, sesuaikan aja. Oke? Oke. Kalau sudah semua, nah, bagian yang berikutnya menambahkan data produknya. Nah, menambahkan data produk ini adanya di bagian modul inventory. Nah, pilih item list. Nah, tambahkan data produknya new. Terus nanti masukin item numbernya P strip
01 tab. Tuh, nama produknya apa? CD room 52 X Asus. Tab lagi ada ya. Nah, nanti ininya sesuaikan I buy this itemnya checklist dengan kode akunnya berapa? 5 10.000 misalkan 5 10.000. Nanti cari ya kalau sudah nanti dilengkapi data akun yang sebelumnya ada di situ. Misalkan 5 10.000 ini anggap aja ini eh, saya tambahin aja deh 5 10.000 ya. 5 10.000 itu ini. Nah, akun 5 10.000 teh apa ya? 5 10.000 teh harga pokok penjualan, harga pokok penjualan bisa. Tuh ya, tambahkan 5 10.000. Nah, ini juga sama ya. ISL-nya juga 5 10.000 tuh. Mau samain aja 5 10.000. Oh, kemudian inventory juga. Oh, kalau inventory 1 1400. Oh, 1 400. Oke, berarti tambahin ya. 400 itu nama akunnya apa? 1 400 teh. 1 1400. Oh, 14. Persediaan barang. Oke ya, kalau nah nanti oh ini sesuaikan juga yang ini ya. Misalnya ada buying unit of measure ya. Nah, ini ada di bagian ini buying detail. Nah, buying unitnya jadi pieces ya. Nah, ini diganti pieces. Kemudian teks kodenya when bound-nya non text ya. Nah, itu sesuaikan aja semuanya ya satu-satu. Terus nanti best sell price-nya berarti nah ini berarti ada di bagian selling detail ya. Sellingnya berarti best sell price-nya 250. Sini pieces. Ini non teks ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi semuanya sesuaikan satu-satu. Nanti yang kedua tambah lagi gitu, new lagi ya. Gitu. Gampang ya? Nah, oke. Sampai sini paham? Nah, kalau sudah nah, semuanya diinput data-datanya. Sekarang tinggal masuk ke bagian berikutnya yaitu transaksi. Nah, transaksi. Jadi transaksi yang ada di Mayop, transaksi itu kayak gini, misalkan ada kasus yang tadi misalnya ada saldo ya dari toko itu, ada pemasukan dari mana saja, pengeluarannya siap kemana saja, dan saldo terakhir kan itu namanya transaksi. Nah, transaksi ini nanti juga ada beberapa jenis ya. Jadi transaksi itu ada di akun jika transaksinya misalnya yang meliputi hal-hal umum. Contohnya seperti transaksi pembayaran gaji karyawan, pembayaran telepon, itu transaksi sifatnya umum ya.
Kemudian ada transaksi yang di purchase atau di transaksi pembelian. Misalkan berkaitan dengan pembelian ke supplier si tokonya itu, ya. Kemudian ada transaksi yang ada di modul sales. Nah, di sales ini lebih ke data penjualan, misalnya penjualan ke customer gitu ya. Kemudian ada modul checkbook, kalau di sini nanti banking ya. Nah, itu transaksi misalkan restoran ke bank, tarikan dari bank kayak gitu. Oke? Oke. Nah, transaksi yang pertama yang akan dipraktekkan adalah transaksi di modul akun atau general ya kalau dulu mah. Nah, di sini di akun. Nah, misalnya gini nih transaksinya itu. Tanggal misalkan transaksi yang terjadi di PT ASP pada bulan Januari 2005 adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2005, pemilik menyetorkan uang ke kas perusahaan sebesar 25.000 sebagai modal awal. Nah, jadi cara menginput transaksi ada di record journal entry. Nah, nanti sesuaikan, pertama adalah tanggal transaksinya harus sama ya dengan periode yang sebelumnya di tahun 2004 sampai 2005, jangan keluar dari periode yang ditentukan. Jadi di sininya eh, kalau ini lebih ke bulan dulu kayaknya nih. Berarti bulan 1, kemudian tanggal 1 tahun 2005. Ya, kalau sudah nanti keterangannya apa, memonya apa, misalnya singkat saja sebagai modal awal, modal awal. Nah, jadi untuk satu tanggal ini, satu item ya, satu transaksi, posisinya kayak gini nih. Posisinya masukin dulu akun kas di tangan. Posisinya dia debit. Debit ya. Jadi debitnya berapa? 25.000. Nah, kemudian untuk yang lainnya seperti job itu nggak usah karena ini produk ya. Jadi tidak ada job desk atau jasa servisnya seperti apa. Kemudian memo ini bisa dipilih salah satu di atas atau di bawah. Kalau sudah di atas nggak usah di bawah ya. Nah, kemudian posisi kedua dia itu statusnya ini apa? Misalnya modal awal ya. Modal awal tuh pemilik modal. Kita masukkan pemilik modal nih kayak gini. Pemilik modal. Nah, modal pemilik itu berarti akun 310.000 ya. 310.000 saya buat dulu. Nanti kalau sudah ada di input di awal mah udah ini ya, udah apa? Sudah otomatis ada di sini kedetek ya. Nah, berarti ini pemilik modal. Modal pemiliknya berarti order aset. Bukan order aset ya, motor. Liquidity, order liquidity. Bukan ya. Equity. Nah ini equity berarti dia masukin 3100. Ini modal pemilik. Oke. Nah, nanti akun keduanya ini adalah modal pemilik. Modal pemilik masukin di bagian 3 ya. Nah, dia posisinya otomatis kalau di tab itu jadi kredit. Artinya gini, dalam satu transaksi debit itu statusnya masuk ya. Masuk ke perusahaan sebesar 25.000 untuk modal katanya. Kemudian 25.000 itu dari mana? Nah, dari akun mana? Dari akun si pemiliknya. Berarti dari pemilik perusahaan itu, pemilik toko ini ya, ngasih uang untuk modal nih 25.000. Nah, dalam satu transaksi itu harus seperti itu. Misalkan gini, kita membeli gini, misalnya transaksi berikutnya itu pembelian dibeli peralatan toko. Berarti peralatan tuh masuk tuh statusnya ke perusahaan, nilainya berapa? 2.000 gitu. Nah, kemudian dia itu dari mana uangnya? Nah, di sini keterangannya tunai. Berarti si modal si kas ini berkurang. Nah, itulah nanti sumber dananya dari kas di tangan.
transaksinya ya. Kayak gitu. Jadi kalau sudah ditambahkan ini di record ya. Klik record. Nah, ini besar. Ini record. Nah, ini transaksi pertama sudah selesai itu. Catat di transaksi. Lanjut ke transaksi kedua, misalnya pembelian peralatan toko, berarti tanggalnya tanggalnya kita ganti tanggal 3 ya. Misalnya keterangannya pembelian peralatan toko gitu. Nah, nanti apa yang masuknya ke perusahaan, yaitu sebuah peralatan toko, masukin berapa harganya, 2.000. Nah, kemudian dia itu dari mana? Tunai katanya. Kalau tunai berarti kas di tangannya berkurang, kreditnya kas di tangan. Sudah. Oke. Tuh. Gampang ya. Oke, itu untuk yang tunai. Nah, sekarang untuk yang kredit, misalnya dibeli motor Honda Karisma 14.000 secara kredit. Nah, itu gimana? Kalau kredit gini. Nah, tinggal masukin dulu tanggal seperti biasa ya. Misalnya tanggal 10 bulan 1 misalnya beli motor Honda ya. Honda. Kemudian berarti akun yang digunakannya adalah kendaraan ya, akun kendaraan. Nah, kalau sudah didata kan nanti kedetek karena saya belum input semua ya. Nah, tapi nanti peserta inputnya semua ya. Nah, misalnya akun kendaraan. Nah, ini nih 2200. Berarti saya buatkan aja 2200. 2200. Nama akunnya adalah kendaraan. Oke. Nah, masukin akun kendaraan ini. Berapa harganya? 14.000 ya. 14.000. Nah, berarti karena dia pembelian secara kredit, maka akun kreditnya itu adalah hutang. Nah, di sini kan ada akun hutang, hutang dagang dan hutang lain-lain. Kira-kira masuk kategori apa? Berkaitan dengan purchase atau sales enggak? Kalau dia berkaitan berarti hutang dagang, kalau enggak berkaitan berarti dia hutang lain-lain untuk aset perusahaan. Ya. Oke, jadi yang dimasukin adalah 1200 ya. 1200 yaitu bukan, berarti ini hutang lain-lain 1200 ya. Bagian 2 liability. Equity liability. 1200 hutang lain. Nah, gitu. Oke. Nah, ini berarti dia statusnya kredit, berarti yang dimasukkan adalah hutang lain. Nah, itu kalau dia pembayarannya secara kredit ya, seperti transaksi pada tanggal 10. Paham? Itu ya kalau sudah record. Nah, seterusnya sampai selesai ya, sampai dengan tanggal 26 sama ya. Silahkan dipilah saja. Nah, untuk tanggal 30 dan 31 ini kan satu tanggal 3 item tuh, bayar listrik, bayar telepon. Ini jangan disatuin, harus satu-satu. Misalkan pembayaran listrik, dari mana dia? Tunai, dari kas di tangan, record. Kemudian yang kedua biaya telepon, dari mana? Dari tunai, kas di tangan, record. Ya, jadi harus satu-satu, jangan ditumpuk semua akun. Gitu ya, meskipun tanggalnya sama. Oke, itu untuk pencatatan transaksi akun. Nah, sekarang lanjut lagi ke transaksi purchase atau transaksi pembelian. Ya, yang digunakan adalah modul purchase. Nah, untuk masukkan transaksinya ada di enter purchase. Nah, kemudian untuk layoutnya
di purchase ini harus diganti menjadi item supaya si layoutnya mendukung dengan transaksi barang ya, item. Tuh, jadi kayak gini tampilannya. Nah, misalnya tentukan dulu nih, purchase itu berarti pembelian ke CV Multicom. Nah, berarti di sini suppliernya adalah CV Multicom ya. Nah, tinggal karena belum ada, jadi ya saya tambahkan aja misalnya suppliernya CV Multicom. Multicom. Kalau sudah ada nanti akan muncul ya. Nah, kan tadi udah udah ada di data ya kalau misalkan udah lengkap. Multicom masukin. Nah, kemudian nanti tanggal misalnya 2 Januari 2005. 2 Januari 2 Januari Januari bulan dulu ya kalau yang di punya saya. Kalau nanti punya yang lain mungkin ada yang tanggal dulu ya. Jadi silahkan aja lihat posisinya. Tanggal 2 Januari 2005. Nah, nanti bill ini masukin dia itu receive-nya ya, receive-nya. Berarti 10. Nah, nanti akan otomatis receive-nya terisi 10. Back order ini 0 artinya tidak ada barang pengembalian ya. Kemudian item number-nya tinggal dipanggil saja P strip 01 tuh. Kan sudah didata tadi ya. Nah, kemudian price-nya berapa? 200. Kemudian sudah dijumlahkan kali 10 ya, sekian. Nah, kemudian kalau ini boleh satu tanggal beberapa barang ya, sesuai dengan tabel yang ada di sini. Misalnya barang yang kedua juga 10 receive-nya. Kemudian kalau ini mah P02 ya, karena saya belum ada ya berarti tidak akan ada di sini selain kita tambahkan gitu ya. Oke? Nah, intinya gini. Dia itu pembeliannya secara kredit. Jadi kalau misalkan sebelum nge-record, lihat dulu dia pembayarannya kredit atau tunai. Kalau secara kredit, nah yang jadi kuncinya di pay today. Apakah pay today ini harus diisi atau dibiarkan nol saja? Nah, kalau dia secara kredit maka dibiarkan nol. Pay today-nya jangan diisi. Langsung aja record ya. Kalau misalkan nanti pembayarannya secara tunai kayak gini nih. Nah, dia isi sesuai dengan jumlah yang tertera di sini. Isi kemudian di code. Nah, itu pembayaran kredit dan tunai. Nah, artinya kalau misalkan kita sudah paham purchase, maka untuk yang posisi sales ya, yang modul penjualan yang ini nih yang berikutnya. Ini hampir sama, bahkan sama ya cara ngisinya dengan yang tadi di enter purchase. Tinggal ganti item ya, layoutnya gitu. Tuh, isi aja. Konsepnya sama, ada yang tunai berarti dia pay today-nya isi. Kalau yang kredit berarti pay today-nya dibiarkan nol saja. Seperti itu ya untuk isian purchase dan sales. Nah, kemudian berikutnya adalah transaksi dengan penerimaan piutang. Nah, nanti ada di bagian receive payment ya, penerimaan piutang. Tinggal ditentukan saja misalnya tanggal 11 Januari. Nah, nanti customernya siapa? Customernya dari Iwamatex. Pilih saja. Tuh, ya Iwamatex. Karena saya belum isi jadi belum terlalu lengkap ya. Nah, data-datanya produknya nggak diisi semua. Nanti kalau sudah itu kan dia itu muncul tuh misalkan hutangnya berapa. Nah, dia bayarkan tanggal 3. Nah, berarti nanti bayarkan tanggal 3 ya. Misalnya pembayarannya berapa nanti tinggal diisi di sini di amount applied-nya isi aja sesuaikan tanggal 3 bayar berapa sesuaikan nanti yang tertera di sini bayarin aja. Kalau sudah terus nanti diklik di bagian amount receive ya. Terus untuk metodenya nanti bisa bebas, bisa cash atau cek dan sebagainya. Kalau sudah di record. Itu untuk modul penerimaan piutang. Nah, lanjut lagi ke modul pembayaran hutang. Kalau tadi kan penerimaan piutang ya. Kalau sekarang pembayaran hutang adanya di pay bill. Sama dengan penerimaan piutang konsep pengisiannya. Kalau ini kan berkaitan dengan supplier. Ya, suppliernya siapa? Tinggal diisi.
Itu ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah modul banking untuk melakukan transaksi store dan tarik. Kalau melakukan store itu tinggal pilih spin, kalau melakukan tarik tinggal pilih receive money ya. Nah, ini untuk store. Tentukan dulu nanti siapa yang store-nya. Misalnya dia itu yang store-nya adalah ASP. Ya berarti cari ASP. Kalau tidak ada tambahin yang baru. Siapa ASP itu? Bukan supplier, bukan customer, tapi personal. Isi aja data ASP di sini. ASP ya. Perusahaan kita sendiri yang akan store-nya. Terus nanti tinggal di apa? Tentukan dia store kemana nih, ke BCA. Di sini tinggal ditentukan kas BCA ya. Kemudian dari mana store-nya? Dari kas di tangan. Dari kas di tangan. Nah, berapa store-nya tinggal tentukan amount-nya berapa, terus nanti klik di bagian amount, kemudian record. Gampang ya, gitu. Nah, itu untuk storan. Tarikan juga sama ya, tarikan formatnya nggak berbeda. Tinggal posisi ininya dikliknya di receive money. Itu tarikan. Nah, itu sebetulnya simpel ya untuk penggunaan Mayob ini. Nah, kalau sudah, nanti bagian ketiga namanya report atau laporan. Misalkan kita itu ingin ngeprint bagian laporan akun, adanya di report ini. Nanti langkah-langkahnya ada di modul ya, semuanya juga dari awal sampai akhir yang tadi disampaikan tuh semua langkah-langkahnya jelas di modul. Ya, misalnya kita ingin melakukan pencetakan akun. Nah, nanti yang mau dicetak tuh apa? Muncul di sini. Akun list summary, akun list detail ya, misalnya. Misalkan saya akan cetak list summary. Nah, maka akan saya tampilkan tuh. Ini akan kita bisa cetak ya, print atau boleh juga menggunakan send tuh untuk mengubah ke tampilan PDF atau membuat file PDF-nya. Nah, seperti itu. Ya, kalau nanti diminta report. Baik ya, jadi penjelasan singkatnya seperti itu. Nah, nanti silahkan dicoba ya ke aplikasi Mayob. Nanti akan saya kasih deh ini apa aplikasinya, tinggal di download saja, diinstal ya. Gitu. Kalau ada yang sulit nanti boleh bertanya, boleh juga datang ke kami ya di APL PKI. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.